ha. Ha. Wa ba'du hadzan nazmu. Wa ba'du hadzan nazmu lil muridi Lanjut. Finnuni nuni wat tanwini wal mududi sammaituhu bituhfatil atfali an sayyidinal mihizil kamali mihiyyi kamali an syaihina mihiyil kamali kurang an syaikhinal mihiyyidil kamali an syaikhinal mihiyil kamali. Jadi mihi ianya tasdid dan kasroh. Mihiyyidil kamali. Mihiyil kamali. Gitu. Ulang lagi an syaikhina. An syaikhina mihiyyi. An syaikhina mihiyil zil kamali. Dengar dulu. An syaikhinal mihiyyidil kamali. Coba lagi. An syaikhinal mihiyyidil kamali. Oke, syaihinal nal gitu ya. Lanjut. Arju bihi ayyan arju panjang 2 harakat. Arju bihi ayyan fahat tulaba ayyan fa'at tullaba. Arju bihi ayyan fahat Fa'ain. Kan ha ain. Arju bihi ayyan fa'at tulaba wa ajraba tasdid tullaba. Arju bihi ayyan fa'at tulaba wa ajra wal qubula was sawaba. Bukan kubul, qabul. Wal ajra dengan kubul nanti maknanya beda. Oh iya, Ustaz. Wal ajra wal qabula was sawaba. Wal ajra wal qabula was sawaba. Baik. Perbaiki lagi. Lanjut. Ayo, akhina Ibnu Pitopang. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulu raji rahmatil ghafuri. Ini ji-nya dibaca pendek. Baca panjang. Yaqulu raji rahmatil ghafuri. Yaqulu raji rahmatil ghafuri. Dauman Sulaimanu huwal jamzuri. Alhamdulillahi musalliyan ala Muhammadin wa alihi wa man tala. Wa ba'du hadzan nazmu lil muridi fin nuni wat tanwini wal mududi sammaituhu bi tuhfatil atfali an syaikhinal mihiyyidil kamali arju bihi ayyam fa'at tullaba wal ajra wal qabula was thawaba. Masya Allah. Ayo Raudatul. Ya, yang akhwatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulu raji rahmatil ghafuri
دوما سليمان هو الجمزوري الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلا وبعد هذا النظم للمريد في النون والتنوين والمدود سميته بتحفة الأطفال عن شيخنا الميت الكمال أرجو به أن ينفع الطلاب والأجر والقبول والثواب. Masya Allah. Mantap. Lanjut, Anda. Lanjut. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulu raji rahmatil ghafuri. Panjang. Yaqulu raji rahmatil ghafuri. Yaqulu raji rahmatil ghafuri. Dauman Sulaimanu huwal jamzuri. Alhamdulillahi musalliyan ala Muhammadin wa alihi wa man tala. Wa ba'du hadzan nazmu lil muridi fin nuni wat tanwini lil mududi Wal mududi. Sammaituhu. Sammaituhu bi tuhfatil atfali an syaikhina al-mihidil kamali arju bihi ayyan fa'alil kullaba Ayyan fa'ad kullaba. arju bihi ayyan fa'al kullaba Wal ajra. wal qabula was thawaba. Masya Allah. Mantap. Yo, Radia. Radia. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulu raji rahmatil ghafuri dauman Sulaimanu huwal jamzuri. Alhamdulillahi musalliyan ala Muhammadin wa alihi wa man tala. Wa ba'du hadzan nazmu lil muridi fin nuni wat tanwini wal mududi sammaituhu bi tuhfatil atfali an syaikhina al-mihiyyizil kamali arju bihi ayyam fa'at tullaba wal ajra wal qabula was thawaba. Mantap. Masih ada? Ya, Sat, terakhir, Sat. Ada lagi, Sat? Jidan Ismail belum, Sat? Ismail. Oh, baru masuk. Coba cek. Tidak menggunakan Ayo. Cek dulu. Ini bisa masuk. Cek. Fadhol Jidan. Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulu raji rahmatil ghafuri dauman Sulaimanu huwal jamzuri. Alhamdulillahi musalliyan ala Muhammadin wa alihi wa man tala. Wa ba'du hadzan nadmu lil muridi fin nuni wat tanwini wal mududi sammaitu bi tuhfatil atfali an syaikhina al-mayyibil kamali
Arju bihi an yanfa'at kullaba wal ajra wal qabula was sawaba. والثواب. Wassawaba. والثواب. Wassawaba. Gigit ujung lidahnya. والثواب. Wassawaba. Oke, sip. Ya, Nanda. Oh ya, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulu raji rahmatil ghafuri dauman Sulaiman huwal jamzuri. Alhamdulillahi musalliyan ala Muhammadin wa alihi wa man tala. وبعد هذا النظم للمريد في النون والتنوين والمدود سميته بتخفة الأطفال سميته بتحفة الأطفال Bituhfatil. Til. Ta bukan to. To itu nanti yang kedua. Bituhfatil. بتحفة الأطفال عن شيخنا الميهي ذي الكمال أرجو أن ينفع أرجو به أن ينفع الطلاب والأجر والقبول والثواب. Masya Allah. Ya udah, buka itunya dah. Bisa? Buka itunya, ya. filenya. Bisa. Yang syarahnya dah, yang di bawah. Enggak baca yang bait selanjutnya dulu, San. Oh, talaki dulu ya. Oke. Ya, sama-sama ya. Linnuni in taskun walitanwini. Ya. Linnuni taskun walitanwini. Arba'u ahkamin fakhudh tabyini. Arba'u ahkamin fakhudh tabyini. فالأول الإظهار قبل أحرفي. فالأول الإظهار قبل أحرفي. للحلق ست رتبت فلتعرفي. للحلق ست رتبت فلتعرفي. همز فهاء ثم عين حاء. همز فهاء ثم عين حاء. مهملتان ثم غين خاء. مهملتان ثم غين خاء. والثاني إدغام بستة أتت.
والثاني إدغام في ستة أتت في يرملون عندهم قد ثبتت. في يرملون عندهم قد ثبتت. Boleh dibaca yarmalun, yarmulun boleh. Fi yarmaluna indahum qad thabatat. Lakinnaha qismani qismun yudghama. لكنها قسمان قسم يدغما فيه بغنة بينمو علما. فيه غنة بينمو علما. فيه بغنة بينمو علما. علما. Nanda baca Nanda. Dari awal kan? Dari yang 5 tadi terakhir. 6 sampai 10. للنون إن تسكن وللتنوين أربع أحكام فخذ تبيين فالأول الإظهار قبل أحرفي للحلق ست رتبت فلتعرفي همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء والثاني إدغام بستة أتت في يرملون عندهم قد ثبتت لكنها قسمان قسم يدغما فيه بغنة بينمو علما. فيه بغنة بينمو علما. Baik. Ahwat 1 baca silakan. Mas Raudal, Muhammad Raudal tuh. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Linnuni taskun walitanwini arba'u ahkamin fakhudh tabayyin. Arba'u ahkamin fakhudh tabayini. Tabayini. Fa'awwalul izhar. Tabayini. Fa'awwalul izhar qabla ahrufi lil haqqi sittun rutibat. Fal'awwalul izhar qabla ahrufi lil halqi sittun rutibat falta'rifi hamzun faha'un thumma 'ainun ha'u muhmalatani thumma ghainun kha'u. Ya, terus. Wathani idghamun bisittatin atat fi yarmaluna 'indahum qad thabatat lakinnaha qismani qismun yudghama fihi bigunnatin biyanmu ulima. Oke, cukup lah. Besok berarti lanjut hafalannya, ya. Kenapa harus dengan hafalan? Ya karena hafalan ini sebagai amanahnya, ya amanah bahwa ilmu ini tersampaikan, ya, dan matan ini sebagai kuncinya, ya, dimana ketika matannya dihafal maka insya Allah ilmunya dapat. Ya, ilmunya dikunci. Ya, makanya ada istilah man hafizal mutun
hazal funun. Man hafizal mutun hazal funun. Apa artinya man hafizal mutun? Barang siapa yang hafal matan, ya, matan Tuhfatul Atfal, matan Jazariyah, matan yang lainnya, ya, hazal funun, maka dia akan haza itu mendapatkan banyak atau menguasai, ya. Hazal funun, barang siapa yang hafal matan maka dia akan menguasai banyak ilmu. Suara saya jelas? Jelas. Oke. Ya, Nanda buka itunya, syarahnya. Baik, linnuni intaskun. Linnuni intaskun. Untuk huruf nun intaskun jika dia berharokat sukun, atau dengan kata lain nun sukun, nun sakinah. Walid tanwin, begitu juga tanwin, ya. Jadi untuk nun mati dan tanwin, arba'u ahkamin, itu terdapat 4 hukum. 4 kaidah tajwid, 4 hukum tajwid. Fakhudh, maka ambillah. Tabyini, penjelasan saya. Kata siapa? Kata Al-Jamzuri. Ya. Jadi di bait ini Al-Jamzuri masuk ke bab sebagaimana yang dijanjikan, ya, bahwa di Tuhfatul Atfal ini babnya ada berapa? Fin nuni wat tanwini wal mududi, ya, tentang nun, tanwin dan mad. Baik, kenapa di sini atau di bab ini disebutnya bab nun mati dan tanwin? Ya, bab nun mati dan tanwin. Bukankah nun mati dan tanwin itu beda? Nah, ini pertanyaan menurut kalian, apakah nun mati dan tanwin itu beda atau sama? Halo? Ada yang mau jawab? Nun mati dan tanwin itu sama atau beda? Enggak ada yang jawab? Anda, nun mati dan tanwin sama apa beda? Beda, Sat. Beda, apa bedanya? Dilihat dari tanda bacanya beda. Oke, dari tanda bacanya beda. Dari cara mengucapkannya? Cara mengucapkannya nun sukun tanwin. Sama kan? Sama, Sat. Sama. Ya, makanya nun mati dan tanwin itu satu hukum. Ya, bab nun mati dan tanwin. Bab nun mati dan tanwin. Walaupun secara penulisan itu berbeda, ya, tapi an-nutqu, cara pengucapannya sama. Misalkan mim fathatan dibaca man. Ya, kemudian mim fathah nun sukun dibaca man juga. Dan kaidah adan Al-Qur'an atau bacaan Al-Qur'an atau
kaidah tajwid ini dibangun di atas bacaan Al-Qur'an, bukan di atas tulisannya. Sekali lagi, kaidah-kaidah tajwid itu dibangun ya dari bacaan, bukan dari tulisannya. Tulisan Al-Qur'an begini, enggak, tapi dari bacaan. Al-aslu fil Qur'an ar-riwayah. Ya. Al-aslu fil Qur'an ar-riwayah. Itu kaidah bahwa hukum asal daripada Al-Qur'an itu adalah riwayat bacaannya. Ya, bukan kaidah tajwidnya. Bukan tulisannya, tapi bacaannya. Ya, bisa jadi tulisannya Maliki Yaumiddin, tapi bacaannya Maliki Yaumiddin. Misalkan, ya. Bisa jadi tulisannya seperti itu, tapi bisa dibaca fatabayyanu, misalkan bisa dibaca fatasabbatu, bisa dibaca majreha, bisa dibaca mujroha, ya. Nah, yang jadi patokan daripada ilmu tajwid itu adalah suara, an-nutqu. Maka cara baca atau suara daripada nun mati dengan tanwin itu sama. Makanya kalau kita masuk ke pengertian daripada nun mati dan tanwin, ya, itu sama. Ya. Nun mati artinya adalah nun mati. Tanwin artinya juga adalah nun mati. Nah, secara bacaan. Ya. Apa pengertian nun mati? Pengertian nun mati ya nun yang mati, yang tidak ada harokatnya. Nun yang tidak berharokat. Ya, sekali lagi, nun yang tidak berharokat. Kalau saya bilang nun tidak berharokat, berarti nun itu apa? Mati. Tolong dijawab. Mati. Kalau saya bilang nun itu tidak berharokat, berarti nun itu Mati. mati. Ya. Kalau nun itu mati, berarti dia tidak berharokat. Makanya tidak ada istilah ini harokatnya apa? Ini harokatnya sukun. Itu salah. Ya, karena yang namanya harokat itu cuma 3, fathah, dhammah, kasroh. Lawannya sukun. Artinya kalau tidak berharokat ya sukun. Kalau tidak sukun ya berharokat. Gitu ya. Sukun itu artinya berarti khaliyatun 'anil harokat. Tidak berharokat sama sekali. Tidak berharokat itu artinya sukun. Nah, nun sukun ini sebenarnya beda dengan tanwin. Kalau tadi pengertian tanwin apa? Kalau pengertian tanwin itu nun sukun juga sama. Ya. Nun yang tidak berharokat. Tapi lafdhan apa namanya? Secara pengucapan, tidak secara penulisan. Ya. Cuman bedanya kalau nun sukun itu dia berada di mana-mana. Bisa di awal kalimat, bisa di tengah kalimat, bisa di akhir kalimat. Ya, nun sukun. Ya, bisa di awal kalimat, bisa di tengah kalimat, bisa di akhir kalimat. Tapi kalau tanwin dia hanya ada di akhir kalimat. Ya. Dan kalau nun sukun itu bisa berada di huruf, bisa ada di isim, bisa ada di fiil. Ya. Tapi kalau tanwin itu hanya ada di kalimat isim saja. Nah, ini yang belajar nahwu paham. Ya. Kalau tanwin itu hanya ada pada kalimat isim saja. Makanya tanwin menjadi salah satu tanda isim. Ya. Bil jarri wa tanwini wan nida wa al. Apa? Yang hafal Alfiyah Ibnu Malik. Ya. Bil jarri wa tanwin. Nah, salah satu tanda isim itu adalah tanwin. Ya, lil ismi tamyizun hasal. Ya, itu menjadi tanda untuk
isim. Nah, itu kira-kira sekilas terkait dengan pengertian daripada nun sukun atau tanwin. Kata Al-Jamzuri, hukumnya ada 4. Arba'u ahkamin. Hukumnya ada 4 hukum. Fakhud tabini. Maka ambillah penjelasan saya ini. Jadi kalau kita buat diagram, berarti hukum nun mati dan tanwin. 1, 2, 3, 4. Ya. Ada berapa? Ada 4. Baik, kita masuk ke bait yang keduanya. Anda dikatasin. Fal awal yang pertama dari mana? Dari 4 hukum tadi. Al-izharu. Hukumnya adalah izhar. Jadi hukum yang pertama adalah izhar. Kapan? Qabla ahrufi lil halqi sittun. Qabla ahrufi lil halqi. Yaitu jika nun mati dan tanwinnya qabla ahrufi, sebelum atau datang sebelum huruf-huruf lil halqi yang ada pada tenggorokan. Qabla ahrufin lil halqi. Ya, jadi nun mati dan tanwinnya sebelum huruf-huruf halak, huruf-huruf halqi. Makanya nanti dengan istilah lain izhar ini disebut juga dengan istilah izhar halqi. Ya. Sittun. Ya, sittun yang huruf-hurufnya ada 6. Rutibat yang disusun, ya, rutibat itu yang disusun, ya, fal ta'rifi, maka ketahuilah, ya, maksudnya yang disusun dengan susunan atau yang tersusun pada bait setelahnya, ya, mana itu hamzun fahaun, hamzun yang pertama hamzah, fahaun yang kedua ha. Ya, menurut Al-Jamzuri ini urutan huruf-huruf halqi itu seperti itu. Yang pertama paling bawah tuh hamzah, ha. Kemudian setelah itu mohon maaf, yang pertama itu hamzah a. Kemudian setelah itu ha di aqsal halqi. Tsumma ainun ha'u, kemudian ain. Ain dulu baru ha. Jadi kalau diurutkan itu ya, hamzah, ha. Kemudian di tengahnya ain, ha. Ya. Muhmalatani. Muhmalatani itu maksudnya apa? Ain dan ha itu muhmalatan. Enggak ada tandanya, enggak ada titiknya. Ya, ain. Karena kalau ada titiknya jadi ghain kan? Ha. Ya, kalau enggak ada titiknya kalau ada titiknya jadi kha. Sengaja muhmalatan dijelaskan supaya ya yang barusan disebut yaitu ain dan ha itu maksudnya adalah ain dan ha. Siapa tahu ada yang baca ghain kha ya kan? Hamzun fahaun tsumma ghainun kha'u, bisa aja ada yang baca kayak gitu. Tapi dikuatkan bahwa yang dua tadi barusan muhmalatan tanpa titik. Sehingga tidak akan salah orang baca. Pasti bacanya ainun ha'u. Tsumma ghainun kha'u. Kemudian ya, yang kelima dan keenamnya adalah ghain dan kha. Ghain dan kha. Jadi urutnya gitu. Ghain baru kha. Ya. Rutibat memang sudah diurutkan oleh Syekh Al-Jamzuri. Jadi kalau huruf halqi itu diurutkan, maka yang pertama hamzah, kemudian ha. Ya, kemudian di tengah tenggorokannya ain, kemudian ha. Bisa kalian rasakan ya ketika mengucapkan huruf-huruf itu. Itu naik gitu, naik. Ha, ain, kemudian naik dikit ha.
Ya, kemudian ghain naik lagi dikit, kha, nah, naik sedikit. Ya, tapi masih di makhraj yang sama. Ghain dengan kha di adnal halqi. Nah, itu hukum yang pertama. Jadi nun mati dan tanwin ketemu dengan 6 huruf ini dibaca izhar. Ya. Apa artinya izhar? Izhar secara bahasa artinya al-bayan. Izhar secara bahasa artinya jelas. Ya. Atau secara istilah mengeluarkan huruf dari makhrajnya ya tanpa berlebihan. Ya. Min ghairi ziyadatin fi gunnatihi. Huwa ikhrajul harfil mudhhir min makhrajihi min ghairi ziyadatin fi gunnatihi. Sebagaimana disebutkan di kitab yang sedang kita baca. Ya, izhar secara istilah adalah mengeluarkan huruf yang dengan jelas dari makhrajnya min ghairi ziyadatin fi gunnatihi. Yang kita keluarkan, yang kita ucapkan di sini apa? Nun mati dan tanwin tadi. Atau nun mati. Karena tanwin juga nun mati. Ya. Contohnya ya, syai'in in tanwin, syai'in alim, syai'in alim. Ya. Ada gunnahnya apa tidak? Ada gunnahnya. Syai'in alim, an'amta. Ada gunnahnya di situ. Tapi ini kita coba sampaikan dulu tentang maratibil gunnah. Ya, tingkatan-tingkatan gunnah. Gunnah itu ada beberapa tingkatan. Ini boleh dicatat ya. Yang pertama adalah gunnah yang paling sempurna. Itu adalah ketika membaca nun yang bertasydid atau mim yang bertasydid. Itu gunnahnya sangat sempurna atau gunnah yang paling sempurna. Ya. Mana contohnya mim tasydid? Fa'amma in nun tasydid. Ya, kenapa disebut sempurna? Karena pengucapan gunnahnya betul-betul sempurna. Ketika kita membaca mim tasydid, tidak ada nafas yang keluar dari mulut, semuanya dari hidung. Begitu juga nggak ada yang dari mulut, semuanya dari hidung. Ya, semuanya nafas melalui hidung, sehingga semua makhraj suara dan juga nafas itu memenuhi rongga hidung secara sempurna. Ya. Yang kedua, tingkatan gunnah itu adalah al-mudghim. Nun atau mim yang diidghamkan. Nun mati yang diidghamkan atau mim yang diidghamkan. Ya. Sebenarnya kalau nun mati ketemu nun atau ketemu huruf mim, nah ini sama dengan yang tadi. Ya. Tapi yang di bawahnya berarti adalah yang ketemu iya dan ketemu waw ma'al gunnah. Ya. Man ya'mal min wara, misalkan. Ya. Itu tingkatan yang kedua. Tingkatan di bawahnya lagi itu adalah ikhfa. Yang dibaca ikhfa. Ya. Contohnya apa? Misalkan khalaqal insana, ada gunnah. Min salsalin kal fakhar. Itu tingkatan yang keberapa tadi?
Tingkatan pokoknya di bawah tingkatan yang tadi. Keberapa tuh? Yang ketiga ya. Yang pertama yang paling sempurna, yang kedua ketika diidghamkan itu sempurna. Kemudian ikhfa itu agak berkurang, ya boleh disebut naqis, boleh juga. Kemudian tingkatan berikutnya adalah izhar. Nah, ini berarti tingkatan gunnah yang keberapa? Berarti gunnahnya itu semakin sedikit. Syai'in, in, bentar aja tuh. Ya, an, ada gunnahnya. An'amta. Jangan dibaca an'am. Nah, itu nggak ada gunnahnya. Ngalir sedikit. Nah, an'amta, ya, mim mati. Ada gunnahnya. Nah, di izhar juga untuk nun mati ada gunnahnya, tapi di tingkatan yang rendah. Ya. Begitu juga ketika sukun waqaf. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ada sebentar, dikit aja. Ya, jangan juga terlalu lama. Kalau terlalu lama masuk ke tasydid. Alamin. Nah, itu terlalu lama. Alamin. Nah, segitu aja. Ya. Dan tingkatan yang terakhir daripada gunnah itu adalah al-mutaharrik, yang berharokat. Misalkan nun, fathah, ya, atau mim, karena mim juga merupakan huruf gunnah, ya, mim yang berharokat, ya, karena setiap kita mau mengucapkan huruf yang berharokat secara umum itu pasti memulai dari sukun dulu. Misalkan saya baca bis, nah, huruf ba kasroh, ya, sebelum diucapkan kasrohnya itu rapat dulu. Rapat itu menunjukkan sukun. Bismillah, mim, lihat mim kasroh itu sebelum dibaca kasrohnya sukun dulu, yaitu merapatkan dua bibir. Bismillah. Kalau saya baca dengan bacaan yang sangat lambat sekali, maka akan terdengar gunnahnya. Bismillah, ya kan? Bismillah, nah, itu berarti gunnah. Ya. Cuman dalam bacaan yang normal, ya, gunnahnya sangat-sangat sedikit banget. Nah, itulah tingkatan yang paling rendah, paling terakhir. Bismillah, bismillah. Kalau dilambatkan, bismillah, kan gitu. Ya. Itu tingkatan daripada gunnah. Dan gunnah pada izhar, ya, atau ketika kita membaca izhar, tadi poinnya itu min ghairi ziyadatin fi gunnatihi. Nah, jangan sampai membaca gunnahnya lebih gitu ya. Sekedarnya saja, sesuai dengan aslinya saja. Ya, in dibaca in, an dibaca an. Syai'in alim, syai'in alim. Tidak dibaca syai'in alim atau an'amta, ya, tapi sekedarnya aja, seaslinya saja. Nah, syai'in alim, an'amta, ya, dan seterusnya. Wasababuhu at-taba'ud baina ahrufihi wa baina makhrajin nun. Nah, ini sebabnya kenapa sih dibaca izhar? Sebabnya apa? Ini nanti akan dipelajari di bab apa ya? Ada babnya di Tuhfatul Atfal. Nah, nanti judulnya itu al-alaqah bainal harfain. Ya, hubungan dua huruf. Kenapa dibaca izhar? Karena hubungannya itu adalah at-taba'ud. Antara nun, sukun, coba nun di mana nun? Ujung lidah dengan gusi. An.
Kalau huruf-huruf idhar ada di mana? Ada di tenggorokan semua kan? Nah, ini posisinya antara tenggorokan dengan nun itu jauh banget. Nah, makanya disebut sababuhu at-taba'ud. Ya, karena antara makhraj nun dengan makhraj huruf-huruf tenggorokan sangat jauh, ya. Dan semakin jauh maka akan semakin izhar. Semakin dekat maka akan semakin apa? Semakin samar. Semakin dekat lagi maka akan mudah untuk dilebur, yang disebut dengan idgham. Samar disebut dengan ikhfa. Maka nanti kita akan lihat huruf-huruf ikhfa itu ya rata-rata semuanya dekat dengan nun mati, ya, di huruf-huruf lisan semua. Ya. Huruf-huruf idgham itu adalah huruf-huruf yang dekat semua dengan huruf nun. Ya, seperti huruf ya dekat dengan nun, ya kan? Huruf ro, ya, huruf mim, apalagi ya, huruf-huruf idgham itu semuanya rata-rata dekat dengan huruf nun. Wa summiya halqiyan. Nah, disebut juga izhar halqi karena huruf-hurufnya keluar dari tenggorokan. Oke, lanjut. Anda naik ke atas. Jelas ya tadi sampai di situ? Wasani idghamun bisittatin atat. Oke, sekarang pindah ke hukum yang kedua. Ya, tadi hukum yang pertama idhar sudah selesai, sekarang hukum yang kedua. Idgham. Hukumnya adalah idgham. Bisittatin atat, sama ya, ketika ketemu dengan bisittatin dengan 6 huruf juga. Yang mana 6 huruf ini atat fi yarmuluna atau fi yarmaluna. Atat fi kalimat, ya asalnya itu gitu. Datang atau huruf-hurufnya itu datang fi pada kalimat yarmaluna. Jadi semua yang ada dalam kalimat yarmaluna itu semuanya adalah huruf idgham yang 6. Ya, ra, mim, lam, waw dan nun. Indahum qad sabatat. Ya, indahum humnya kembali kepada para ulama. Ya, menurut mereka yang sudah disepakati, yang sudah ditetapkan disepakati huruf idgham itu yang 6 tersebut, yarmuluna. Dan istilah yarmuluna ini istilah dari dulu juga. Ya. Ada yang menyebutnya yarmalun, ada yang menyebutnya yarmulun, sama. Ya. Karena intinya yang penting hurufnya 6 tersebut tidak berubah. Tetap yarmalun atau yarmulun. Jadi tidak dibaca misalkan yarqulun atau yaralun, enggak. Yarmalun atau yarmulun sama. Oke. Apa itu idgham? Atau sebelum ke situ kita baca yang ke-10-nya dulu. Lakinnaha qismani qismun yudghama fihi bi ghunnatin biyanmu ulima. Ya, tapi idgham itu nanti dibagi 2. Jadi hukum yang kedua idghamnya nanti dibagi 2. Ya. Qismun yudghama fihi, ya, bagian yang pertama diidghamkan ya fihi bi ghunnatin, disertai dengan gunnah atau disebut dengan idgham bi gunnah. Kapan itu? Bi yanmu ulima, bi pada yanmu, huruf-huruf yang terkumpul pada kalimat yanmu, yaitu ya, nun, mim dan waw. Ulima, hal tersebut adalah sesuatu yang diketahui. Ya. Yanmu ulima. Illa idza kana bi kilmatin. Nggak apa-apa, kita baca syarahnya dulu. Nanti besok ditalakikannya. Illa idza kana bi kilmatin fala tudghim. Kecuali jika
nun mati dan tanwin bertemu dengan huruf idghamnya itu bikil matin dalam satu kalimat, fala tudghim, maka tidak diidghamkan. Nah, dengan kata lain, ya, nun mati dan tanwin ketemu dengan huruf idgham, itu dibaca idgham, syaratnya jika nun mati dengan nun mati dan tanwin dengan huruf idghamnya itu berada dalam dua kalimat. Huruf terakhir di kalimat pertama itu adalah tanwin ataupun nun mati. Huruf pertama di kalimat yang keduanya itu adalah huruf-huruf idgham. Maka baru terjadi hukum idgham tersebut. Misalkan man. Man huruf terakhirnya nun mati. Ya'mal. Kalimat yang kedua huruf pertamanya adalah huruf idgham yaitu iya. Maka dibaca idgham. May ya'mal. Ya. Jadi syaratnya dalam dua kalimat. Kalau dalam satu kalimat, la tudghim, tidak diidghamkan. Nah, contohnya apa? Kadunya, dunya. Lihat kalimat dunya, dunya. Ada nun mati? Ada. Ya, kemudian setelah nun mati ada huruf apa? Ada huruf iya, huruf idgham. Ya. Dibaca idgham atau tidak? Tidak. Kenapa? Karena bikil matin. Dalam satu kalimat fala tudghim, tidak diidghamkan. Kadunya. Tsumma, kemudian juga contoh yang lain sinwan. Ada nun mati setelahnya huruf waw, sinwan. Salah. Begitulah dibacanya, tidak dibaca idgham. Jadi dibaca sinwan, tidak dibaca siwan atau duya. Fil hayatid duya. Makanya aneh juga dengarnya kita kan? Ya. Dan ini di dalam Al-Qur'an ada 4 kalimat. Yang pertama dunia di semua ayat, ya. Kemudian kalimat sinwan itu di surat Ar-Ra'd kalau tidak salah atau surat Ibrahim. Juga kalimat qinwan, ya. Dan yang keempat kalimat bunyan, ya. Bunyan salah satunya ada di surat As-Saff. Ka'annahum bunyan. Tidak dibaca ka'annahum buyyan, tapi dibaca bunyan. Ya, sekali lagi, nun mati dan tanwin ketemu huruf idgham, dibaca idgham jika dalam 2 kalimat. Jika dalam 1 kalimat tidak dibaca idgham. Ya, atau boleh juga disebut ini pengecualian. Ya, yaitu di 4 kalimat tadi. Dunia, qinwan, sinwan, dan bunyan. Ya. Nah, kemudian apa itu idgham? Ya. Idgham itu artinya adalah idkhal. Masuk. Ya. Adapun secara istilah idkhalu harfin sakinin fi harfin mutaharrikin. Fi haitsu yasirani harfan wahidan musyaddadan. Memasukkan atau meleburkan huruf yang sukun kepada huruf yang berharokat setelahnya. Ya, sehingga menjadi satu huruf. Ya, dan biasanya bertasydid, musyaddadan. Ya, yang ditasydidkannya tentunya ke huruf yang keduanya yaitu huruf idghamnya. Ya. Nah, untuk huruf idgham ya, nun, mim dan wawu di sini sekali lagi disebutnya idgham bi gunnah, ya, atau ma'al gunnah boleh juga. Ya, yang jelas intinya adalah bi gunnah. Berarti diidghamkan sekaligus juga digunnahkan. Dengan istilah lain juga sering disebut dengan idgham naqis. Ya, sekali lagi sering juga diistilahkan dengan idgham naqis. Apa artinya naqis? Naqis itu artinya kurang. Ya, kan tadi ya, nun mati itu dileburkan ke huruf idgham. Ya. Tapi naqis itu kurang. Artinya tidak semuanya. Oke, nun matinya masuk, dileburkan. Tapi ada yang tidak lebur. Apa itu? Sifatnya, yaitu gunnah. Man, nun mati ketemu ya, ya'mal. Man, ya'mal.
ya berarti nunnya itu dimasukkan ke huruf ya sehingga dibacanya mai. Tapi ada satu sifat nun yang tidak bisa hilang, yang tidak lebur, yaitu gunnah. Sehingga gunnah tetap ada, sehingga dibaca mai, masuk ke hidung mai. Ya. Nah, yang tidak hilang ini berarti tidak semua huruf nun itu lebur kepada huruf iya, tapi ada yang kurang, disebutnya naqis atau disebut dengan idgham naqis. Apa lawan daripada idgham naqis? Idgham kamil nanti di bait setelahnya. Watsani idghamun bi ghairi gunnah atau disebut dengan idgham bila gunnah. Baik, sampai di sini saya kira jelas. Ada pertanyaan? Silahkan kalau ada pertanyaan. Silahkan Nanda di ini yang mau bertanya. Teman-teman yang mau bertanya, silakan langsung hidupkan mikrofon. Jelas atau kurang jelas atau terlalu jelas? Untuk izin bertanya, Ustaz. Ya, tafadhol. Untuk kadar panjangnya gunnah sempurna itu berapa lama, Ustaz? Oke, baik. Kadar gunnah itu kalau dikadarkan secara harokat, para ulama menyebutkan harokatain, 2 harokat. Tapi kadar gunnah yang betul adalah ketika kita mengucapkannya dengan tepat. Ya. Gunnah itu kan makhrajnya di mana? Di hidung. Ya kan? Maka ketika kita membaca gunnah yang tadi yang antum tanyakan, misalkan gunnah yang sempurna, ya. Mim tasydid. Misalkan fa'am, maka pastikan makhraj daripada gunnah itu sudah tersentuh oleh suara, sudah tersentuh oleh nafas yang mengalir di hidung. Maka tidak mungkin kita membaca gunnah secara terburu-buru. Tidak mungkin, karena kalau kita baca terburu-buru, si nafas dan suara itu belum menyentuh ke sini. Sekarang kita baca fa'amma, belum naik tubuh, belum naik ke sini. Maka perlu waktu. Ya, makanya perlu ditahan. Berapa lama sampai terasa getaran di rongga khaysum, di rongga hidung kita. Kalau kita sudah merasakan dengung di sini, sudah terasa getaran gunnahnya, nah itu sudah cukup segitu. Udah masuk. Ya, dikira-kirakan oleh para ulama harokatain, 2 harokat. Tapi tentu harokatain gunnah dengan 2 harokatnya malik tabi'i jelas berbeda. Ya. Jelas berbeda karena kalau ini berkaitan dengan masalah gunnah dengan sifat dengung. Ya. Ya, tapi berlebihan dari mengucapkan gunnah ini juga kesalahan. Yang kesalahan khafi lah. Walaupun di kesalahan khafi tapi kan tetap harus dihindari. Ya, ini isba'ul gunnah, memanjangkan gunnah ini biasanya terjadi pada qori yang lebih mengedepankan nada suara daripada tajwid. Ya kan? Ya, sehingga dia terlalu, memang gunnah itu salah satu suara yang indah kan, suara yang enak. Ya kan? Wa mimma bagus tapi terlalu berlebihan dari sifat gunnahnya. Cukup 2 harokat saja atau sampai suara kita menyentuh ke rongga gunnah, sampai terasa getaran di rongga gunnah ini. Wa amma man thaqulat, segitu cukup. Wallahu a'lam. Syukur, Ustaz. Tafadhol yang lain.
Kalau Nggak tidak ada. ada lagi cukup berarti Nanda malam ini. Oh, cukup Ustaz. Ya. Kalau tidak ada yang bertanya lagi. Kalau masih ada silakan. Atau bertanya di sini segan, malu dan lain sebagainya bisa di grup. Oh ya. Berarti nanti minggu depan setoran lagi Sat. Dari awal atau lanjut baiknya Sat? Yang mau dari awal boleh, yang lanjut boleh. Oh ya. Yang jelas selesai kajian Tuhfatul Atfal semuanya sudah hafal. Nanti tinggal setoran, tinggal ujian, ya kan? Ada soalnya dan seterusnya. Nanti yang setor dari awal sampai akhir, insya Allah saya kasih ijazahnya. Insya Allah. Insya Allah. Saat ini rencana kami rekam Sat. Boleh kami masukkan ke YouTube nggak Sat ya? Tafadhol, silahkan, nggak apa-apa. Oh ya. Lian fa'al jami'. Oh, karena mungkin teman-teman nggak ada lagi yang ingin bertanya, mungkin kita tutup pertemuan kita pada malam hari ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, kami mengucapkan terima kasih jazakumullah kepada Ustaz Yana. Mudah-mudahan minggu kedepannya kita jadwalkan lagi seperti biasa ya Ustaz ya. Siap, insya Allah. Pamit ya Nanda. Assalamualaikum. Ustaz ya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.